Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. 107.7 MHz VOB FM Suara Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat VOB, aku Tari, presenter yang akan nemenin kamu di podcast kali ini. Selamat datang di podcast Bincang Santai UKM Radio Universitas Borneo Tarakan. Kali ini ada yang beda nih dari UKM Radio Universitas Borneo Tarakan. Ada yang notice gak nih Sobat VOB? Apa tuh? Aku mau pamerin baju PDH baru dari yang warnanya gelap menjadi warna terang benderang menyala abangku. So, kali ini tentunya aku gak sendirian nih. Aku lagi ditemenin oleh demisioner UKM Radio Universitas Borneo Tarakan. Yang mana abang ini lagi ngeluarin karya terbaru nih, yaitu buku yang berjudul Metanoia Exedencies. Oke, kita sambut aja Jamal Sandi. Gimana nih kabarnya abang hari ini? Alhamdulillah baik banget pastinya. Oh iya, hatinya gimana, aman gak? Hati alhamdulillah baik juga. Terus kuliahnya gimana, aman? Aman. Okay. Aman banget malah. Hati-hati kan, hatinya aman beneran gak nih bang? Aman dong. Oh, kok aman doang sih bang? Ada apa sih? Ada? Nggak ada apa-apa. Oh nggak ada. Nggak Sehat ada apa-apa. berarti ya? Sehat banget alhamdulillah. Oh. Lagi di fase yang bahagianya banget ya. Jomblo gak sih bang? Bisa dibilang. Oh ada. Ya. Ada someone ya guys ya. Ada Jadi someone tapi jangan ya Insya guys Allah, ya. bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. mm-mm. Oke nih bang, kita lanjut aja ke segmen pertama. Boleh gak sih bang, abang ceritain tentang diri abang nih? Oke, yang mana satu nih tentang diri abang yang kayak mana? Mungkin dari perkenalan abang kah, apa sih? Oke, aku kenalin diri dulu. Sebelumnya kenalin, nama aku Jamal Sandi dan aku penulis yang sebelumnya komika. Oh iya. Komika dan saat ini kesibukannya sih sebagai pegiat literasi ya. Oh iya. Itu aja sih, nggak ada lagi yang lain. Sembari lagi skripsian aja, itu aja sih. Apa sih yang menginspirasi abang buat nulis buku ini? Kan abang ini kan komika tuh. Kenapa berpindah alih gitu? Kayak kenapa harus berpindah? Apa nggak nyaman atau gimana? Oke, jawabannya simple sih karena aku udah nyaman aja sebelumnya di dunia stand up comedy dan ya merasa cukup aja sudah di sana dan lebih milih untuk jadi penulis karena ya selama ini aku menggeluti dunia literasi dan kayaknya tulisan-tulisan yang selama ini aku nulis ya di media sosial itu sayang banget kalau misalnya nggak dijadiin karya. Itu aja sih. Berarti kayak setiap orang ataupun setiap sesuatu tuh ada waktunya ya bang ya? Ya kalau kata teman-temanku nih ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu aja sih. Dan aku percaya itu pastilah. Oke. Oke, kita lanjut aja ke segmen kedua. Jadi di segmen kedua ini aku ingin bahas tentang buku abang nih. Oke. Kan ini nih ada buku baru nih ya kan, yang baru diterbitkan nih ya. Bulan berapa ya bang? Kebetulan Metanoia Exedencies itu dia terbit di bulan 7. Oh gitu. Selain buku ini bang, buku apa aja sih yang abang pernah keluarin? Sebelum Metanoia Exedencies sih pernah tahun kemarin di bulan 5 juga. Jadi buku antologi sih. Buku antologi itu semacam kayak kumpulan penulis-penulis. Dia punya tulisannya dijadikan satu dan judulnya Suara Aku Nikah. Oh gitu. Judul bukunya Suara Aku Nikah dari ya nasional sih. Banyak kami yang nulis di situ. Jadi abang salah satunya gitu ya? Salah satunya. Itu bukunya cerita apa sih bang? Kalau di Suara Arunika dia membahas lebih ke self improvement sih.
pengembangan diri ataupun mungkin kayak pertolongan diri, self help ya, yang memangnya kalau bisa dibilang genrenya anak-anak sekarang ya pasti itu baca-bacaan bukunya ya tentang itu sih. Kan ini metanoia esedensias nih Bang. Kenapa sih pakai bahasa Latin tuh artinya apa sih sebenarnya? Oke, sebenarnya udah terlalu banyak ya aku jelasin nih soal metanoia esedensias. Cuma mungkin ini kali pertamanya aku coba untuk menjelaskan di kalangan teman-teman mahasiswa UBT. Ya. Yang tentunya aku juga mau ngajak teman-teman mahasiswa UBT lah untuk kenapa sih kalian nggak nyoba lagi, ayo buat tulisan, karena ternyata bukan hanya aku aja nih penulis yang betul-betul alumni dari UBT banyak gitulah. Dan aku bisa bilang Metanoia Esedensies adalah salah satu buku yang bisa dibilang agak berbeda dari penulis-penulis lainnya. Kenapa? Karena aku pakai bahasa-bahasa yang mungkin jarang terdengar dan jarang dibaca gitu. Metanoia Esedensies, yang dimana metanoia itu diambil dari bahasa Latin yang artinya seseorang yang mencoba untuk merubah orang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau Esedensies itu mungkin teman-teman nih ada yang di bio IG-nya ada tulisan Exedentasias. Oh iya. Nah, itu diambil dari bahasa Exedentasias, itulah dia diterjemahkan ke bahasa Indonesia Exedentasias jadi Exedensies, yang artinya orang yang berpura-pura bahagia padahal di sebaliknya dia tuh sedih banget gitu. Berarti kayak kehilangan gak sih Bang? Bisa dibilang apapun itulah, bentuk kehilangan, kekecewaan, kegagalan, kedukaan, itu semua masuk sih. Berarti di buku Abang nih menceritakan tentang kesedihan Abang, kehilangan gitu ya? Bisa dibilang ada mengarah ke sananya juga. Oh iya. Betul. Terus aku nih kan sempat baca-baca nih di dalam buku Abang nih. Okay. Terus aku kayak ngebaca kayak Abang ini tentang cerita pribadi Abang atau gimana sih sebenarnya? Oke, kalau dibilang cerita pribadi betul. Oh, tentang pribadi ya? Pribadi. Makanya kenapa di buku dia tulisannya ya A Story by Jamal Sandi. Oh iya betul. Kenapa aku lebih senang ngangkat? Karena menurutku beda aja ceritaku, dan menurutku belum ada yang sampai di fase yang seperti aku. Karena mungkin ya agak bisa dibedakan ya faseku ketika mengalami kehilangan, mengalami kecemasan, depresi, itu agak berbeda dari yang lain-lainnya. Oh, berarti Abang kemarin sempat depresi ya? Sempat, makanya kenapa buku ini masuk di jenis self improvement. Oh gitu. Lebih ke pengembangan diri, dan memang tema besarnya soal kehilangan dan juga soal gangguan kesehatan mental itu sih. Kalau misalnya dibilang gila gak sih Bang? Kan bilangnya kesehatan mental nih, berarti gila dong. Apa gimana? Beda ke gangguan kejiwaan beda nih ya, gangguan kejiwaan sama gangguan kesehatan mental tuh beda. Harus dibedakan sedikit. Kalau kesehatan mental kan seperti anxiety, depresi itu masih masuk. Bipolar, anxiety itu juga masih masuk. Dan kalau dibilang gila ya enggak sampai gila, enggak sampai yang harus kayak aduh ini nih, enggak sampai ke sana. Terus ini sebenarnya kalau boleh cerita dikit nih, sebenarnya Abang spill deh di dalam buku ini tentang apa sih sebenarnya Bang? Abang kenapa sih di dalam buku ini? Aku udah baca sih, cuman ya bolehlah di spill sedikit sama sobat VOB, ya kan? Oke. Buku Metanoia Esedensies itu betul-betul menceritakan kisahku yang dari kecil aku udah ngelewatin yang namanya kehilangan ya. Dari kehilangan orang tua, apalagi perempuan dekat sama sama ayahnya. Kalau anak laki-laki itu dekat sama ibunya. Dan aku waktu itu yang diambil sama Tuhan waktu itu ya ibuku duluan, baru bapak. Habis bapak langsung sempat lah kayak depresi, sempat jadi korban bully bahkan udah sempat jadi korban bully. Kenapa? Kan orang tuanya kan gak ada, kok malah dibully?
ya apa ya namanya anak-anak ya, Iya. namanya anak-anak SD SMP tuh pasti bully-bulinya tuh yang kayak simpel-simpel aja, yang kayak nggak punya orang tua Oh, gitu gitu-gitulah ya. Cuma kan namanya kita di waktu itu kan aku juga nyantri, Oh, nyantri. mondok Masya mondok Allah. di pesantren dan Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. enggak. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi selama jadi santri juga tentunya kan jauh dari keluarga Iya, dan iya. memang berusaha untuk hidup mandiri juga. Cuma memang makin jadi aja yang ku lewati tuh masa-masa bullying. Oh gitu. Tuh, apalagi kasus-kasus terbaru ini kan banyak nih kasus bully Iya. apalagi yang di pondok-pondok pesantren gitu kan, sampai nggak berani, dan itu pernah terjadi di aku. Oh gitu. Dan alhamdulillahnya ya aku nggak sampai yang kayak di berita-berita itu sampai bunuh diri lah atau sampai dipukul dan sakit akhirnya meninggal dunia. Ya Allah, jangan Alhamdulillahnya, sampai ya Allah. Jangan sampai lah. Makanya kenapa menurutku Metanoia Excedencies itu harus banget terbit Iya, di iya, tahun iya. ini. Karena di tahun ini juga awal-awal tahun banyak banget kasus-kasus soal Iya, pembulian, benar-benar. kasus-kasus soal gangguan mental, apalagi anxiety ya. Iya. Permasalahan anxiety waktu itu kalau gak salah tuh terdata sekitar 32 ribu juta pengidap anxiety itu berasal dari Indonesia. Ya Allah, Gitu. kasihan banget. Mungkin gara-gara pembulian kali ya Bang ya. Mungkin bisa jadi kayak pembulian, kehilangan, ataupun mungkin dia pernah berada di masa trauma, entah itu soal percintaan atau mungkin dia pernah gagal, atau mungkin soal prestasi. Itu bisa jadi pemicu adanya anxiety atau gangguan kesehatan mental lah itu. Berarti karena sedih gitu ya Bang. Apapun itu Oh, iya itu sih, itu benar-benar. sih. Kalau putus cinta tuh gimana ya Bang ya? Itu termasuk gak sih? Kalau putus cinta, aku bisa bilang laki-laki ya, Iya, laki-laki dan perempuan kalau sudah berbicara soal cinta-cintaan tuh pasti sudah mohon maaf nih agak dungu, agak bodoh sekali. Kok dungu ya? Ya, kenapa aku berani ngomong seperti itu, bukan berarti anu ya, Iya. Iya. bertujuan kasar, tapi memang kita kalau udah di fase yang seperti itu tuh sampai lupa aja sama diri sendiri. Kita sampai lupa jati diri kita sendiri, dan Iya, bener-bener, ternyata bener. itu tidak boleh. Oh iya. Itu nggak boleh banget, dan ya aku mengalami ternyata. Dan Oh, Abang juga gitu ya rupanya. Ya, semua kayaknya yang mungkin ya apalagi anak-anak yang sudah di atas 18 tahun, Iya, bener. yang katanya sudah melewati masa-masa cinta monyet, Iya, bener. dan mencoba untuk dekat dengan pasangan sampai harus ada yang dibawa ketemu orang tuanya, katanya serius apa segala macam. Iya, Ada pemicu juga lah pastinya di situ tuh, ada pasti. Aduh. Tuh. Terus nih Bang, aku kan ada baca-baca nih di buku Abang nih. Kan Abang nih kayaknya dari alumni pesantren ya Bang ya. Oke. Terus aku ngeliat-liat nih, kok ada ayat-ayat Al-Qur'an ya di dalamnya. Kenapa? Kok bisa dimasukin sih? Emang sesuai banget ya? Relate berarti ya? Harus. Oh. Harus banget. Jadi gini, aku landasan utamaku ketika aku jadi penulis waktu itu ya. Aku kembalikan dulu diriku ke masa sebelum aku nulis. Jadi ketika aku bilang aku pengen jadi penulis, tujuanku cuma satu. Apaan tuh? Aku punya karya untuk dikenang ketika aku nanti mati. Oh gitu. Itu aja. Masya Allah. Dan semoga dari karyaku juga orang bisa jadi belajar untuk iya benar. harus antisipasi lah, harus melewati ini gitu. Dan itulah akhirnya kenapa aku harus menyertakan Quran, Iya, benar. ayat-ayat Al-Quran itu di dalam bukuku. Kenapa? Karena menurutku bagaimanapun kita pulangnya tuh sama Tuhan. Iya benar. Bagaimanapun kita Benar, ngeluhnya benar. sama Tuhan. Benar. Bener. Walaupun sebenarnya manusia itu kita perlu juga sebagai perantara, tapi sekadar hanya untuk mendengarkan, Iya, benar, tidak benar, ada benar. mencemooh atau Iya, menasihati yang terlalu, karena aku selalu menekankan bahwasanya teman-teman yang melewati gangguan kesehatan mental, melewati fase-fase yang lebih parah daripada orang-orang yang sekiranya normal-normal aja nih di luar sana, kita lihat mereka tuh lebih paham untuk menyelesaikan masalah mereka. Cuma mereka hanya butuh pendengar aja, Iya. tidak untuk dinasihati ceramah, karena mereka lebih paham. Dan mereka kalaupun sampai ada, aku pernah tuh sampai dibilang
jangan terlalu banyak ngomong sama manusia tuh nggak bisa dipercaya. Iya benar. Tapi aku cuma bisa bilang nggak masalah, mereka hanya sebatas perantara. Sampai ada yang bilang kayak gini, semuanya tuh harusnya ngeluh tuh sama Tuhan, perbaiki sholatmu. Mohon maaf nih, orang-orang dengan gangguan kesehatan mental mereka lebih rajin sholatnya daripada kita. Oh gitu ya Bang ya. Bener. Oh berarti abang kemarin gitu gak sih? Tiba-tiba jadi alim tuh ada. Nah, gitu ya? nah kenapa aku kasih masuk Quran surah itulah tadi tujuannya untuk kita jangan sampai lupa sama Tuhan. Bener. Dan aku ngajak untuk ketika kenapa di situ ayat Al-Qur'annya cuma aku bilang kayak Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Aku enggak kasih yang kayak bacaan surahnya ya kan. Bacaan surahnya, latinnya atau artinya enggak. Kenapa? Tujuannya simple, supaya teman-teman baca lagi Al-Qur'annya. Benar. Ya, berarti kayak motivasi banget sih untuk ke Tuhannya lebih dekat lagi ya. Nggak harus kayak gimana ya? Apa ya Bang bilangnya? Lebih simpelnya tuh kayak jangan sampai kita terlalu berlarut-larut aja sama pribadinya kita harus lebih nampakin aja kalau kita tuh bisa kok seperti yang lainnya. Cuma itu tadi jangan sampai lupa kalau kita ini punya Tuhan. Iya benar. Dan itu tadi tujuannya supaya teman-teman buka lagi nih. Kita udah lama kayaknya ya nggak pernah buka Al-Quran. Kenapa kita nggak balik lagi buka Al-Quran? Berarti itu orang-orang yang kayak misalnya yang bunuh diri, yang kayak sampai melukai dirinya sendiri. Berarti dia tuh nggak ingat Tuhannya berarti itu. Sebenarnya dia udah pernah melewati masa-masa yang udah di situ. Cuma memang karena tekanan sih. Itu berbedanya. Gitu ya? Ada beberapa yang kayak masih ada yang tekanannya ternyata dia udah terlalu tinggi sudah. Bahkan aku dulu pernah di fase yang hampir 2 kali bunuh diri hampir. Ya Allah Bang. Alhamdulillahnya diselamatkan sama Tuhan. Masya Allah. Nah itu. Kita mau berarti terus aku baca-baca juga nih di dalam buku ini kan Bang. Ada bahas tentang cewek nih. Berarti buku ini bahasnya tuh tentang kehilangan someone ya berarti ya. Ya gak sih? Kan dia berjangka ya. Makanya aku ya senang sih semenjak rilis buku dan melihat review buku yang ada ya. Ternyata kehilangan yang dilewati seorang Jamal Sandi itu relate. Relate banget, bisa masuk kemanapun ya. Karena aku benar. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku udah bertahap lah. Aku kehilangan orang tua aku di masa kecil. Bahkan aku jadi korban bullying, sampai kehilangan jati diri dan kehilangan kepercayaan keluarga, sampai masa aku juga kehilangan yang namanya sahabat. Ya Allah. Bahkan sahabatku meninggal juga. Aku juga nggak sempat maafin, minta maaf gitu. Ada pokoknya itu hubungan dilewati. Dan yang namanya fase ketika kehilangan sosok perempuan juga pernah ada lah. Itu kalau yang kayak gitu-gitu kan itu yang kisah-kisah baru gitulah. Kisah lama, jangan diulang kembali. Jangan dong. Jangan. Kita harus belajar. Jangan ya guys ya. Jangan ya Dik ya. Terus nih kan Bang, di tema abang nih, abang kan nyampein kehilangan tuh. Kenapa tuh? Kenapa abang sampein tentang kehilangan? Kan masih banyak yang lain gitu kan. Kayak misalnya tentang kesenangan abang, dapat juara apa segala macam. Kenapa harus tentang kehilangan sih? Karena menurutku perlu banget. Kenapa tuh? Perlu banget karena banyaknya kasus gangguan kesehatan mental itu datangnya karena rasa kehilangan. Oh gitu ya. Gitu. Apalagi kehilangan orang tua ya. Paling dasarnya kehilangan orang tua itu bisa buat kita kehilangan jati diri sepenuhnya tuh bisa. Itu. Iya sih. Namanya juga orang tua ya Bang ya. Kalau nggak ada tuh gimana ya? Makanya aku kayak sedih gitu lihat. Bahkan aku pernah di fase yang kayak ngelihat temanku marahin orang tuanya sampai nangis. Ya aku pukul. Astagfirullah. Iya memang sih nggak bagus loh kayak gitu. Aku pukul karena aku nggak punya orang tua. Terus kamu harusnya bersyukur karena orang tuamu masih sehat walafiat sampai kamu besar tuh bisa lihat kamu sampai bangga tuh gitu. Nah itu sih.
Aduh, ya Allah, kalau ingat orang tua tuh kayak mahasiswa sekarang gak sih, lagi di rantauan, orang tuanya lagi jauh, entah itu orang tuanya lagi nyari uang dengan kayak panas-panasan gitu kan Ya, sih Bang. makanya tolong ya teman-teman. Tolong Sobat Jangan Siobi, durhaka. tolong jangan durhaka di podcast kali ini. Mungkin ini kayak kita udah terlalu banyak bicara kali ya Bang. Abang haus gak sih? Seret gak sih? Ada nih minum. Tolong dong manis. Oh gitu. Oh ya. Ya minum dulu Bang, minum dulu. Minum dulu lah Bang. Oke. Ini yang buat siapa nih? Yuni ya? Enggak, namanya manis Bang. Oh manis, Iya, manis. iya, namanya. Oke, terima kasih manis. Iya. Sampai dibawain makanan juga. Gokil. Terima kasih nih. Oke. Ini kan buku Abang nih, kayaknya nih tipis nih ya kan. Nih kayaknya isinya banyak gak sih? Terus berapa lama nih bukunya? Kalau setipis ini nih, kalau gini. Sebenarnya nggak setipis itu aslinya. Dan penulisannya juga nggak secepat itu. Ya terus. Aslinya ini buku ditulis 4 tahun. Oh alah, 4 tahun lama banget ya guys ya. Kan ngikutin. Oh. Ngikutin ceritanya seorang si Jamal Sandi ini gitu. tadi. Oh berarti, ya pengalaman pribadi ya? Ya, dan memang ada beberapa hal-hal yang agak dihilangkan juga sih, itu sih. Itu aja. Berarti harus diingat-ingat kembali gitu ya. Itu yang agak susah ketika lagi nulis buku, harus ngingatnya itu lagi. Ngingat apalagi yang masa-masa dari awal kecilnya lagi iya, itu kan kita ada beberapa momen yang kita lupa, jadi kita harus nanya lagi ke kakak atau ke keluarga. Oh, nanya lagi. Ya, kadang nanya, aku kayak mana sih dulu kecil sama mama tuh kayak mana, kayak gitu, gitulah. Mungkin karena udah lama ya jadi lupa gitu ya. Benar. Itu sih. Berarti lama banget ya Bang ya. 4 tahun. Terus Abang kalau 4 tahun tuh Abang mikirin itu terus atau gimana tuh? Enggak dong. Oh gitu. Aku sebenarnya bukan seorang yang suka nulis awalnya, gitu. suka baca buku tuh enggak. Oh jadi Kalau lagi mood nulis, kalau lagi pengen ya udah buat quotes gitu aja. Oh berarti kalau misalnya 4 tahun nih berarti Abang ada nih di masa jabatan UKM radio ya berarti ya? Ya. Berarti pas Abang megang jabatan Abang sambil nulis gitu? Sambil nulis juga. Bisa gitu? Bisa, nge-handle anak-anak UKM radio Bang? Bisa. Oh bisa. Bisa. Kok bisa sih? Itu kembali ke kita ya sebenarnya. Kalau misalnya kita bisa membagi diri, membagi waktu ya, memanage ya, dan kita memang alhamdulillahnya ya aku bukan nyombong, cuma memang yang namanya multi skill itu memang otodidak. Oh gitu. Jadi betul-betul semuanya buku ini juga gitu ya? Iya. Cuma ada beberapa kayak bantuan kayak di mentorin atau di arahin tuh ada. Berarti buku ini benar-benar kayak dari pengalaman Abang dari Ya, kecil benar. sampai besar. Ini jadi aku baca nih kan kayaknya gantung deh nih. Kenapa tuh dibuat gantung? Apakah kayak sudah berakhir sampai di sini atau gimana tuh? Enggak. Enggak. Sebenarnya memang maunya di akhir sampai di sini. Harusnya nih Sudah selesai. harusnya happy ending. Oh happy ending. Maunya gitu. Oh gitu. Ya. Cuma kan berkata lain nih, Tuhan berkata lain. Jadi kita disuruh sama teman-teman pembaca. Jadi beberapa kayak review book tuh pengen, ayo dong dibuatin lanjutannya. Iya, Jangan buat kami bener. nangis secara gantung. Bener, Kami pengen tahu nih happy endingnya kayak gimana. Aku bilang aja tunggu kalau udah nikah. Oh ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Itu jauh banget gak sih? Jauh. Aduh. Ya udah tunggu aja, entah dia 4-5 tahun lagi Ya kan buku Allah. sequelnya kan. Cuma bukan projectku yang kedepannya bukan cuma itu aja. Oh, jadi apa aja sih? Masih ada lah. Boleh gak sih di-spill? Lagi berjalan sekarang itu Setumpuk Duka. Oh, Setumpuk Duka. Jadi dia lagi tersedia di Wattpad, di Wattpad. Iya, Jadi iya. dia itu kayak kumpulan cerita-cerita pendek yang membahas soal kedukaan gitulah. Oh jadi Apapun permasalahan kayak kau lagi sedih karena ditinggal orang tua, apakah itu bahkan mungkin putus sama cowokmu atau cewekmu, gitu ya. ceritakan aja. Itu kan versinya masing-masing kan orang berbeda. Cuma memang mungkin temanya aja. Itu sih. Oh iya, terus aku tuh ada lihat di chapter Abang nih yang di alas kata. Nah, di situ kan Abang tuh bilangnya gini, dompet Abang tuh jatuh, dompet kecil Abang tuh jatuh. Terus ada tiket bioskopnya tuh di situ tuh. Tiket bioskop apaan tuh? Nonton apa tuh? Sama siapa? Eh Sepil lah. Masa nggak mau sepil sih? Malam
pacar mapaci. Oh iya tahu. Oh iya. Jadi di alas kata itu aku udah jelasin kalau misalnya aku terinspirasi kembali ya. Iya. Karena sebelumnya aku memang udah terinspirasi untuk nulis buku, cuma memang mandek karena kayak udahlah nggak usah dilanjutin gitu. Oh alah, sempat berpikir di situ dan sempat down di situlah, sempat di fase yang down, cuma akhirnya kembali lagi. Dan yang jadi salah satu motivasi ya itu tadi karena tiket bioskop ya. Ya, aduh. Ini sih lebih bermaknanya tuh karena di film ada nggak sih teman-teman yang nonton Malam Mapaci itu, ada nggak sih? Ada nggak sih guys? Ada. Ih sayang banget nggak tahu. Aduh sayang banget. Novi nonton Novi? Aduh saya nggak nonton sih, tapi saya tahu sih tentang. Tahu tapi iya, ada tahu. ada trailernya. Nah trailernya. di salah satu scenes itu si tokoh utama disadarkan sama si sepupunya. Sepupunya itu namanya Awaru. Jadi Awaru itu kasih tahu ke Tenri. Tenri jangan karena kamu disakiti satu orang, karena kamu kehilangan satu orang, kamu tersiksa, merasa ini ya down banget kayak gitu, karena di sekelilingmu ada juga yang nangis karena kamu. Jangan sampai gara-gara satu orang, orang di sekelilingmu juga merasa kehilangan atas dirimu. Bangkit. Dan dia kembali bangkit dan alhamdulillahnya sama dia bangkit sebagai penulis juga. Oh alah, gitu sekalian jadinya. Dan mengingatkan kembali kayak filmnya Zainuddin. Oh, jadi dia tenggelamnya kapal Panterwitz. Itu gitu. sih. Dua film itu yang jadi landasanku kayak. Asik. Kayaknya nih bukan berarti ya, tapi memang kayaknya jadi penulis itu memang harus ada pemicu gitu ya. Beberapa. Oh ya. Kalau aku memang terpicu aja di situ. Jadi itu karena apa tuh ya, tiket bioskop, jadi hadirlah buku Metanoia Essentials. Jadi kira-kira nih kan endingnya kan masih gantung nih. Jadi mungkin ada berapa buku sih yang abang mau buat nih karena endingnya gantung? Oh thank you manis. Itu tadi sih. Apaan tuh? Sequel yang kedua tuh lagi proses juga sembari berjalan, sembari mengingat kembali ada beberapa momen yang di sebelumnya sama yang saat ini ya. Aku mencoba untuk menciptakan momen-momen baru juga deh gitu. Asik, ya, entah kasih. siapapun itu nggak tahu ya. Cuma ya karena beberapa di bukuku itu kenapa banyak ku hilangkan karena memang ada beberapa hal yang sebenarnya nggak perlu diceritakan nih. Kenapa? Gitu. Karena gini, menurutku momen itu tercipta kalau memang dia sesuatu hal yang tidak terduga. Kalau masih terduga itu udah nggak spesial momen. Oh iya benar. Itu sih. Kalau menurutku itu. Dan kalau memang ada momen yang tidak terduga datang bagus. Nah itu. Oh iya tadi kan aku nanya sempet nanya. Kenapa sih abang buat bukunya setipis ini malah 4 tahun lagi? Ya kan lama banget gitu kan? Ya itu tadi. Sedangkan skripsi banyak. Aja kadang lebih tebel loh dari ini bang. Kenapa sih? Ya itu tadi menyesuaikan. Menyesuaikan dari cerita-cerita yang ada beberapa yang harus dihilangkan. Dan juga aku paham bahwasanya anak-anak zaman sekarang itu kalau baca buku nggak bisa lama. Bener. Lihat buku tebel langsung malas. Jadi menurutku dengan buku setipis ini dan cerita yang sesimpel itu aman, enak lah. Aman dan bergantung ya guys ya. Gantung banget ya endingnya bang ya. Tolong ya dilanjutin bang, soalnya nanti kesian para pembacanya. Ya lagi nungguin sih. Ada berapa buku sih tadi bang? 2 ya? Ya 2 yang lagi OTW. Udah fix gak sih? Atau udah mau dikeluarin? Belum, lagi berjalan. Dua-duanya lagi berjalan. Tapi kalau Tumpuk Duka sudah ada di Wattpad. Oh ada di Wattpad. Dan itu ngajakin teman-teman yang lain untuk nulis juga sih. Kalau misalnya teman-teman ada cerita-ceritanya tentang kedukaan yang kalian lewati, boleh kirim. Atau mau nulis juga sini boleh gitu. Tuh. Oke, kita lanjut aja ke segmen games. Kopi atau teh? Kopi. Kerja di rumah atau di mana aja? Di mana aja. Kenapa tuh? Lebih enak aja sih. Kalau di rumah suntuk. Oh iya bener. Mager jadinya. Ya. Berarti kalau misalnya kerja di kantor?
Mager juga. Ya, jadi aku lebih senang yang Freelance gak sih? Oh itu sih. gitu-gitu. Karena itu yang lagi dijalanin sekarang. Oh apaan tuh? Ci? Ya itu. Buku. Buku, media, segala macam, apapun lah. Terus kalau misalnya disuruh pilih uang atau waktu? Waktu. Kenapa waktu? Sangat berharga. Ya momennya. Oh iya. Momen dengan siapa? Siapapun. Baik orang tua, teman, sahabat. Benar. Jadi komika atau penulis? Penulis. Kenapa tuh? Kemarin komika nggak mau tahu. Lebih suka jadi penulis. Kenapa? Apa nggak seru sih? Apa nggak seru sudah? Masih sih, masih jadi komika. Kalaupun memang ada kesempatan waktu untuk nampil. Tapi kalau untuk saat ini ya nulis dulu jadi fokus utama. Oh fokus utama. Ya. Jadi kalau misalnya nih ada lomba-lomba untuk komika tuh gimana tuh? Kalau ikut lombanya enggak. Oh enggak sudah. Cuma kalau misalnya diajak kerja sama atau kayak mau ini ya tampil untuk latihan juga aku masih kadang-kadang. Berarti masih tetap membersamai ya bang ya? Harus, nggak boleh dilupa lah di mana kaki kita berpijak. Iya benar. Berarti awalnya abang di komika dikenal orang di situ, terus sekarang berpindah alih ke jadi sebagai penulis ya bang ya? Penulis. Oh jadi kita tetap harus menghormati dan menghargai keputusan kita yang di awal. Ya, gitu ya. benar. Oke yang terakhir nih, yang paling ditunggu-tunggu sobat VOB. Abang mukanya biasa aja lah, jangan tegang, santai aja lah. Pilih mantan atau pacar sekarang atau pelakor yang kemarin? Gimana tuh bang? Pilih yang mana tuh? Aduh. Itu kenapa tiba-tiba jadi 3 nih? Gak apa-apa lah. Boleh tambah 1 nggak, pilih menyendiri dulu. Oh, jangan dong. Kalau itu abang pasti pilih diri abang sendiri dong. Iya. Ya pilih yang pacar yang sekarang. Oh pacar yang sekarang. Pacar yang kemarin? Oh yang kemarin kan udah jadi mantan ya bang ya. Ya udahlah. Ya terima kasih untuk mantan-mantanku. Ya. Kalian baik-baik semuanya, aku yang jahat. Gitu ya bang. Ya kayaknya memang laki-laki selalu salah deh. Ya karena yang ada masalah bukan mbak salah. Iya nggak ada mbak salah, adanya masalah. Oke nih untuk penutup deh, apa sih pesan abang nih untuk sobat VOB atas buku yang telah abang terbitkan nih? Ya dibaca. Ya Allah gitu amat. Enggak, kalau bahasnya soal yang ke bukuku ya harapannya ya dibaca. Iya, Tapi kalau bener-bener. ke teman-teman ya harus tetap terus berkarya. Apapun yang kalian suka, seperti jadi penyiar ya tekuni gitu. Jadi penyiar, jadilah penyiar yang baik. Jadi penulis, director, apapun itu jadilah yang benar-benar baik ya. Itu sih harapanku, itu aja sih kedepannya untuk teman-teman VOB dan mahasiswa UBT tentunya. Kalau misalnya untuk kru-kru yang di sini gimana tuh bang? Harapan untuk abang lah UKM Radio Niche. Pastinya itu tadi. Kayak siapa tadi si Manis, kalau mau Si jadi Manis. pelayan yang baik ya jadilah pelayan yang baik. Oh, namanya pelayan ya bang ya. Aduh. Kalau mau jadi pelayan yang baik. Kayak gitu aja. Pokoknya apapun itu yang kalian pilih jalannya, yang penting baik-baik aja, jangan pernah ada belok-beloknya, itulah. Harus ingat pada satu fokus utamanya kalian itu sih. Itu aja. Terus rencana abang nih selanjutnya nih, apakah abang mau menikah kah? Atau mau lanjut buat buku gitu? Atau kalau menikah nih kan pasti nih endingnya nih kayak happy ending gitu ya. Berarti kalau belum nikah berarti belum happy ending dong. Belum. Berarti tunggu abangnya nikah dong, ya gak sih? Ya itu sih yang ku selalu kasih tahu sama teman-teman pembaca, kalau memang nungguin Saujana Naya nikah rilis ya tunggu. Oh gitu. Karena dari judulnya aja Saujana Naya nikah. Sesuatu hal yang lebih memantik, ada sesuatu hal yang menarik dan merujuk ke keindahan dari kata Saujana Naya nikah. Itu diambil dari sastra diksinya bahasa Indonesia. Oh gitu. Tuh. Tunggu abang nikah jadi biar nggak gantung ya sobat Yobi. Soalnya ini gantung loh ceritanya. Kalian baca lah pokoknya. Bang, aku mau tanya nih, kalau misalnya untuk beli buku ini kan abang sebagai penulis baru nggak sih? Baru bang. Iya, sebagai penulis baru dan lokal. Jadi untuk kita mengembangkan penulis-penulis lokal agar semua kayak karya-karyanya itu
di up sama semua masyarakat yang ada di Indonesia, gimana tuh Bang? Beli di mana gitu? Atau pesan di mana gitu? Langsung sih kalau misalnya teman-teman penulis lokal pastinya langsung support ke mereka langsungnya ya. Di mana tuh Bang? Langsung aja hubungin Abang ya? aku. Calling. Ya. Bang boleh? Nggak ada yang marah? Kan ada kontak. Oh, Ada kontak person. Jadi ya nggak masalah lah kalau udah namanya kita penulis ataupun apa itu ya yang udah ada personal branding yang namanya harus jadi public figure dan dikenal sama orang ya. Pasangan bagaimanapun harus siap menerima. Sip, asik. Oke, mungkin kayaknya udah terlalu banyak ya kita berbincang-bincang santai dengan Abang Jamal kita ini. Mungkin kita cukupkan aja nggak sih? Mungkin terima kasih nih buat Abang Jamal Sandi udah hadir nih di kesempatan Abang yang mungkin sibuk, padat dan sebagai macamnya lah. Nah, terima kasih sudah hadir, telah memberikan motivasi kepada kami dengan buku terbaru Abang yang baru terbit ini. Semoga banyak yang membeli ya guys ya. Kita harus mensupport penulis baru dan penulis lokal ya guys ya, biar lebih terup lagi ya. Jadi kayak nggak redup gitu loh penulis lokalnya. Terima kasih juga Sobat VOB telah menonton. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you, bye-bye.